Shalom saudara, kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini kelihatannya Matius mengulang apa yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Beberapa orang dengan mudah melewatkannya begitu saja dan menganggapnya itu tidak penting. Tapi kita dapat mengerti mengapa Matius mengulang narasi ini. Karena narasi ini layak dan pantas untuk diulang-ulang. Tentu kalau kita membaca pasal sebelumnya, yaitu pasal 16 ayat yang ke-21, waktu pertama kali Yesus mengatakan pernyataan itu, konteksnya adalah mereka begitu terkesan dan bangga karena ada pemahaman Mesias mereka yang keliru. Saudara pasti mengingat bahwa setelah Yesus mengatakan perkataan itu, Petrus langsung menegurnya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu ditelan oleh pemahaman yang keliru tentang Mesias yang mereka miliki dengan apa yang Yesus sampaikan, yaitu Mesias yang menderita. Nah, coba sudah bayangkan bahwa beberapa kali setelah pernyataan yang pertama, Yesus sebenarnya sudah mengulang-ulang. Kalau sudah perhatikan di pasal 17, ayat yang ke-9, pasal 17, bahkan kalau sudah baca waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus telah mengatakan kepada mereka, jangan katakan pada siapapun sampai anak manusia dibangkitkan. Berarti dia sudah menyampaikan kepada mereka bahwa Mesias atau Yesus itu akan menderita, mati, dan kemudian akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kelihatannya ini ada sesuatu yang kelihatannya memang diulang-ulang. Tetapi memang kita perlu pahami bahwa mengapa Yesus harus mengulang-ulang. Sebab ini adalah sangat penting. Dia mau bahwa murid-muridnya paham betul hal ini. Dia tidak mau karena situasi menenggelamkan pemahaman ini. Karena keadaan, karena paradigma yang salah membuat mereka gagal paham terhadap apa yang Yesus bakal kerjakan dan lewati. Karena ini pun akan mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi hal yang sama. Itulah sebabnya kita memahami bahwa Matius dalam narasinya ini mengulang-ulang karena ada hal yang sangat penting di dalamnya. Ya, tentu memang ada alasan yang kuat kenapa Yesus mengulang-ulang pernyataan tersebut. Yesus mau murid-muridnya menangkapnya, memahaminya, serta menghidupinya. Tuhan Yesus begitu serius untuk menekankan penderitaannya, bahkan kematiannya untuk dipahami dengan benar oleh semua murid-muridnya. Amen. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, karena itulah nubuatan perjanjian lama dalam kitab Nabi Yesaya bahwa Mesias itu adalah Mesias yang menderita. Yang berikutnya adalah kebenaran bahwa Tuhan atau Mesias yang datang adalah Tuhan yang mengerti dan menjadi sama dengan keadaan manusia yang jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga, saudara, karena itulah dasar dan pusat berita Injil bahwa dia menebus manusia karena kematiannya. Nah, kalau kita sudah mengerti hal ini, kita paham mengapa Tuhan mengulang-ulangnya. Bahkan tentu di pasal-pasal berikutnya saudara akan menemukan lagi Tuhan mengulangi lagi hal ini. Ini adalah ketiga kali dia sampaikan kepada murid-muridnya. Saya menganggap pasal 17 ayat kedua, ayat yang 9 adalah hal yang sama, di mana dia mengulangi, menyampaikan kepada mereka bahwa memang benar dia perlu menderita. Alkitab katakan kepada kita hal ini, bahwa pada waktu itu, berbeda pada pernyataan yang sebelumnya, kali ini murid-murid menjadi sangat sedih. Murid-murid merasa sangat sedih, itu terjemahan dikatakan bahwa mereka menjadi begitu terpukul karena pernyataan tersebut. Nah,
Beda kan antara pasal 16 dan pasal 17. Murid-murid begitu terpukul. Nah, disinilah Yesus mau mempersiapkan mereka. Bahwa mereka perlu dipersiapkan. Sebab nanti mereka akan menjadi pembawa kabar itu. Mereka akan menjadi pembawa kabar. Dan mereka akan menyampaikan kebenaran sejati tentang Mesias yang mati untuk menebus dosa manusia. Dia menderita karena dia mau menjadi sama dengan manusia untuk mengangkat manusia pada posisi yang dikehendakinya untuk dapat memerintah bersama-sama dengan dia. Saudaraku, luar biasa bagaimana rancangan Tuhan yang dahsyat, di mana dia mati, dia menderita untuk kita, dan juga Tuhan kita Yesus Kristus hidup kembali, saudaraku. Dia bangkit kembali. Dia adalah Tuhan yang memiliki rancangan yang luar biasa bagi umat manusia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran ini. Bantu kami untuk mengerti, Tuhan, bahwa Engkau kadang-kala mengulang-ulang sebuah kebenaran biar kami paham, biar kami mengerti, biar kami hidup di dalamnya, biar kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga iman kami betul-betul didasarkan pada kebenaran yang sejati. Seringkali kami memahami kebenaran-Mu secara keliru, kami memahami kebenaran-Mu menurut keinginan kami, menurut konteks kami. Tapi bantu kami, Tuhan, untuk memahami kebenaran-Mu seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, Roh-Mu turun ke atas kami, dan kami hidup untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi banyak orang. Terima kasih untuk mengulang-ulang kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua orang yang mendengarkan Morning Devotion pada hari ini. Biar kami pun tetap bersemangat untuk terus menikmati apa yang Tuhan sampaikan buat kami. Kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat masuki hari yang baru yang Tuhan berikan dengan penuh kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. God bless you. Amin.